berarti ulama ada yang mengerti mazhab yang lain ke? Karena untuk mengat lebih lebih kompak dalam beribadah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhab yang paling masyhur di Nusantara. Bahkan rata-rata orang banyak bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Dayung Bandung mempelajari mazhab Syafi'i karena yang merupakan mazhab. Kenapa ulama Dayung memilih mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang mengumpulkan dua metode daripada mazhab sebelumnya. Abu Hanifah mereka merupakan mazhab yang lebih menonjol di segi ra'yu, sedangkan mazhab Imam Malik mereka merupakan mazhab yang lebih menonjol di segi hadis. Maka datanglah Imam Syafi'i. Maka pada saat datang Imam Syafi'i dikumpulkanlah dua metodenya. Maka di saat Imam Syafi'i sanggup mengumpulkan dua metode itu, maka jadilah Imam Syafi'i merupakan orang yang paling masyhur di antara dalam segala mazhab-mazhab tersebut. Bahkan sebagian ulama berkata, kalau kita sudah bermazhab Syafi'i berarti telah bermazhab dengan Abu Hanifah dan juga telah bermazhab dengan Imam Malik. Kan sebenarnya sebahagian orang yang salah persepsi. Mereka menganggap bahawa ulama-ulama Aceh ini adalah keturunan Imam Malik. Kenapa ke mazhab Syafi'i saja yang lain atau dia di Timur Tengah? Bukan, ulama-ulama tadi adalah orang yang sangat bijak di dalam memilih mazhab. Kenapa bijak dalam memilih mazhab? Karena mazhabnya campur-campur, tadi dalam beribadah susah. Jadi imam kali mazhab Malik dia tidak ada tebi kah hanya jadi heli. Kasihan kata dia tu muji gini. Kikan lama jadi kalau ini apa heli maka mandung bedanya harus kompak dalam beribadah. Maka juga dah untuk lebih memudahkan daripada mazhab adalah mazhab Syafi'i. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.